Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anandaku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan Bapak di Chemistry online class. Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Dalton. Kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum berikutnya yaitu tentang hukum perbandingan volume atau yang disebut sebagai hukum Gay-Lussac. Nah, hukum perbandingan volume ini pada tahun 1809, kimiawan Prancis Joseph Gay-Lussac melakukan suatu eksperimen dengan mereaksikan berbagai gas. Nah, percobaan-percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 percobaan yang dilakukan oleh Joseph Gay-Lussac. Yang pertama, dia mereaksikan 100 ml volume gas hidrogen itu ternyata bereaksi dengan 100 ml volume gas klorin, menghasilkan 200 ml volume gas hidrogen klorida. Jadi di sini ada 100 ml gas hidrogen, kemudian direaksikan dengan 100 ml gas klorin membentuk 200 ml gas hidrogen klorida. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan 100 ml ini dalam satu wadah itu bereaksi dengan 100 ml gas klorin ini dalam satu wadah juga. Nah, membentuk 200 ml gas hidrogen klorida atau sebanyak 2 bagian volume. Nah, kalau kita bandingkan volume gas-gas yang bereaksi tadi, ini 100 mili, ini juga 100 mili, dan ini pun juga 100 mili. Ternyata perbandingan volumenya adalah 1 banding 1 dan banding 2. Jadi perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah 1, 1, 2. Yang kedua, dia melakukan suatu percobaan lagi dengan cara mereaksikan 100 ml gas hidrogen itu ternyata bereaksi dengan 50 ml gas oksigen, menghasilkan 100 ml gas H2O. Sorry, ini bukan hidrogen klorida tapi uap air atau H2O. Nah, jadi ilustrasinya ada 100 ml gas hidrogen itu bereaksi dengan 50 ml gas oksigen membentuk 100 ml gas hidrogen klorida membentuk 100 ml uap air atau H2O. Jadi ilustrasinya kalau 100 ml gas hidrogen diilustrasikan sebagai 2 bagian volume dari gas hidrogen, berarti oksigennya ini 50, maka yang bereaksi hanya satu wadah atau satu volume. Nah, kemudian uap air yang terbentuk itu sebanyak 100 mili atau sebanyak 2 bagian. Ya, jadi kalau kita sederhanakan dari volume gas yang bereaksi dan hasil reaksinya itu adalah 100 banding 50 berbanding 100. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 1 banding 2. Jadi volume gas-gas yang bereaksi adalah 2, 1, dan hasil reaksinya adalah 2. Itu untuk yang percobaan kedua. Percobaan yang ketiga yaitu mereaksikan 300 ml gas hidrogen bereaksi dengan 100 ml volume gas nitrogen, menghasilkan 200 ml gas amoniak. Jadi ada 300 ml gas hidrogen, kemudian direaksikan dengan 100 ml gas nitrogen membentuk 200 ml gas amoniak. Jadi ilustrasinya di sini gas hidrogennya ada 300 mili atau ada 3 bagian. Jadi setiap satu bagian ini 100 mili. Kemudian bereaksi dengan 100 ml gas nitrogen
berarti ada satu bagian gas nitrogen, satu bagian volume maksudnya, dan menghasilkan 200 ml gas amoniak. Berarti ada 2 wadah gas amoniaknya. Nah, setelah kita bandingkan volumenya, ternyata di sini volumenya 300, di sini volumenya adalah 100, dan di sini 200. Kita bandingkan volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi, itu ternyata perbandingannya adalah 3:1:2. Nah, dari ketiga percobaan di sini kita lihat yang pertama perbandingannya 1:2, yang kedua adalah 2:1:2, dan yang ketiga perbandingannya itu adalah 3:1:2. Ternyata semua percobaan ini memiliki perbandingan volume yang nilainya bulat dan nilainya sederhana. Akhirnya Gay-Lussac menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil percobaan tersebut, kesimpulan dari Gay-Lussac itu sendiri adalah bahwa jika pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas pereaksi dan gas-gas hasil reaksi ini berbanding bulat dan sederhana. Ya, jadi semua gas ini otomatis dia direaksikan dengan suhu dan tekanan yang sama. Ya, makanya volume perbandingannya itu berbanding bulat dan sederhana. Ya, kita perhatikan lagi kalau seandainya kita buat persamaan reaksi dari ketiga percobaan ini. Yang pertama reaksinya adalah H2 plus Cl2 membentuk 2HCl. Kalau yang percobaan kedua berarti reaksinya adalah 2H2 plus O2 membentuk 2H2O. Dan percobaan yang ketiga itu adalah N2 plus 3H2 membentuk 2NH3. Nah, ini ketiga persamaan reaksi dari tiga percobaan tersebut. Coba sekarang kita perhatikan koefisien dari persamaan reaksi di sini. Koefisiennya untuk H2 ini adalah 1, ini juga 1, yang ini koefisiennya 2. Kita lihat dengan percobaan yang pertama. Perbandingan volumenya 1, 1, 2. Nah, ternyata perbandingan volumenya ini sama dengan perbandingan koefisien dari reaksi tersebut. Sekarang kita coba perhatikan reaksi yang kedua. Itu koefisiennya adalah 2. Di sini 1. 1 biasanya tidak ditulis. Kemudian H2O-nya 2. Jadi perbandingan koefisiennya adalah 2, 1, 2. Sekarang kita lihat perbandingan dari volume dari percobaan yang kedua, yaitu perbandingan volumenya masih sama, yaitu 2, 1, 2. Jadi perbandingan volumenya ini sama dengan perbandingan koefisien. Begitupun dari percobaan yang ketiga. N2 di sini koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, NH3 koefisiennya 2. Jadi perbandingan koefisien N-nya adalah 1. Kita lihat yang volumenya juga di sini perbandingannya 1. Kemudian H2-nya di sini perbandingannya adalah 3. NH3-nya perbandingannya adalah 2. Jadi perbandingan koefisiennya pun sama dengan perbandingan volumenya. Ya, maka dari hukum Gay-Lussac ini kita bisa buat kesimpulan lagi, yaitu jika pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi perbandingan volume gas bereaksi ataupun hasil reaksi sama dengan perbandingan koefisien gas tersebut. Ya, atau kalau kita buat rumusannya, volume gas A per volume gas B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Ya. Atau kalau seandainya kita mau mencari volume dari gas A, itu dengan cara koefisien gas A per koefisien gas B dikali volume gas B. Atau kalau kita buat secara universal, volume gas yang dicari tadi itu sama dengan koefisien gas yang dicari
per koefisien gas yang diketahui dikali dengan volume gas yang diketahui, ya. Nah, kita akan coba ke contoh soal yang pertama. Contoh misalkan C3H8 direaksikan dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. Jika C3H8 yang bereaksi sebanyak 0,8 liter, jadi yang direaksikan itu adalah 0,8 liter. Tentukan yang A, volume O2 yang bereaksi. Kemudian yang B, tentukan volume CO2 dan H2O yang bereaksi. Nah, jadi cara menjawabnya itu kita perhatikan dulu. Ya, karena perbandingan kita buat reaksinya dulu. Ya, karena reaksinya belum setara. Jadi kita setarakan terlebih dahulu. Cara menyetarakannya masih sama, yaitu ditetapkan koefisien 1 untuk yang paling kompleks. Jadi yang paling kompleks adalah C3H8. Ini koefisiennya kita buat 1. Ya. Kemudian kita pakai cara cepat aja, nggak apa-apa. Ini ada atom C. C-nya berarti 3 kali 1, maka jumlah atom C-nya ada 3. Di sini berarti koefisiennya dikalikan dengan 3. Kemudian H-nya ada 8 kali 1, berarti ada 8. Di sini ada 2, maka koefisien di depan adalah 4. Nah, kemudian untuk oksigennya di sebelah kanan ini ada 2 kali 3, 6. Kemudian di sini ada 1 kali 4, 4. Jadi 6 tambah 4 jumlahnya ada 10, maka di sini koefisiennya menjadi 5 atau 10 bagi 2 yaitu sama dengan 5. Nah, ini persamaan reaksi yang sudah setara. Sekarang volume dari C3H8-nya itu adalah 0,8 liter. Ya. Jadi perbandingan volumenya itu sebanding dengan koefisien. Atau kalau mau kita buat rumusannya, volume gas yang dicari sama dengan koefisien gas yang dicari per koefisien gas yang diketahui kali volume gas yang diketahui. Yang pertama kita cari adalah volume O2. Jadi volume O2 ini adalah ini yang kita cari. Maka koefisien yang dicari pun koefisien dari O2, yaitu koefisiennya adalah 5. Berarti di sini kita tulis 5 per koefisien gas yang diketahui. Yang diketahui adalah volume dari C3H8. Koefisiennya itu adalah 1, berarti 5 per 1 dikali dengan volume gas yang diketahui, yaitu volume dari C3H8. Jadi kali 0,8 hasilnya adalah 4 liter. Jadi volume O2-nya yang bereaksi itu adalah 4 liter. Kemudian yang kedua, volume CO2. Berarti yang kita cari adalah volume CO2-nya, yaitu koefisien gas yang dicari per koefisien gas yang diketahui kali volume gas yang diketahui. Berarti yang dicari adalah koefisien dari CO2-nya, yaitu 3 per yang diketahui tadi C3H8, 3 per 1 dikali dengan 0,8. Berarti hasilnya adalah 2,4 liter. Kemudian yang ketiga itu adalah volume H2O-nya. Kalau volume H2O yang kita hitung atau yang kita cari, maka koefisien yang dipakai adalah koefisien dari H2O, yaitu koefisiennya 4. Maka di sini 4 per 1 dikali dengan 0,8. Hasilnya adalah 32. Jadi volume O2-nya itu adalah 4 liter. Volume CO2 yang dihasilkan 2,4 liter. Dan volume H2O yang dihasilkan 3,2 liter. Nah, itulah contoh soal yang pertama. Nah, terakhir kita akan masukkan materi yang berikutnya, kaitan yang judulnya adalah hipotesis Avogadro. Ini ada hubungannya juga dengan hukum Gay-Lussac. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas-gas yang
memiliki volume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Maksudnya begini, kita ambil contoh yang pertama, itu 2H2 plus O2 membentuk 2H2O. Di hukum Gay-Lussac itu perbandingan koefisien sebanding dengan volumenya. Jadi perbandingan volumenya adalah 2:1:2. Nah, Avogadro menyebutkan bahwasanya perbandingan koefisien ini pun sama dengan perbandingan dari jumlah molekul. Jadi kalau seandainya H2-nya itu ada 2 molekul, maka yang oksigen yang bereaksi itu ada 1 molekul. Kemudian H2O yang terbentuk itu ada 2 molekul. Ya, jadi ini ada 2 molekul dari H2O. Perbandingannya masih sama, yaitu ada 2:1:2. Nah, kalau seandainya jumlah H2-nya yang direaksikan sebanyak ini, kira-kira ada 4 molekul. Kalau H2-nya ada 4 molekul yang direaksikan, maka oksigennya yang harus bereaksi adalah ada 2 molekul. Dan H2O yang terbentuk itu ada 4 molekul. Jadi 4:2:4. Kalau kita sederhanakan pun juga 2:1:2. Ya. Nah, itu untuk hipotesis Avogadro. Contoh lain misalkan untuk reaksi yang berikut. 3H2 plus N2 membentuk NH3. Oke, sebentar ada kereta lewat. Ya, kita lanjutkan. 3H2 berarti perbandingan volumenya ini 3, ini 1, ini 2. Berarti perbandingannya adalah 3:1:2. Nah, artinya dari hipotesis Avogadro ini dia menyebutkan bahwa perbandingan volumenya akan sama dengan jumlah molekul. Jadi kalau seandainya ada 3 molekul gas H2, itu akan bereaksi dengan 1 molekul nitrogen atau N2. Nah, NH3 yang terbentuk sebanyak 2 molekul. Jadi ada 3 molekul H2 kemudian direaksikan dengan 1 molekul N2 membentuk 2 molekul NH3. Nah, kalau seandainya jumlah molekul H2-nya sebanyak ini, kira-kira kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 molekul H2 yang akan direaksikan. Kira-kira N2-nya ada berapa ya? Nah, kalau kita lihat perbandingannya kan 3:1:2. Kalau di sini ada 9 molekul, maka N2 yang bereaksi pastilah ada 3 molekul. Kemudian N2-nya yang dihasilkan itu ada 6 molekul. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tetap perbandingannya 9:3:6. Atau perbandingannya adalah 3:1:2. Nah, itu tadi materi untuk untuk hipotesis Avogadro. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Ini ada kaitannya dengan hukum Gay-Lussac juga. Jadi contoh misalkan pada pembakaran 4 ml PT. PT itu maksudnya adalah suhu dan tekanan yang sama. Jadi 4 ml dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbonnya rumusnya CXHY. Dibutuhkan 24 ml gas oksigen dan dihasilkan 16 ml gas CO2 serta 16 ml uap air. Ya. Jadi cara pertanyaannya adalah tentukan rumus dari senyawa hidrokarbon tersebut.
Jadi pertanyaannya lupa diketik. Jadi pertanyaannya adalah tentukan rumus dari senyawa hidrokarbon tersebut. Ya, jadi cara menjawabnya, kita tulis persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi persamaan reaksi secara umumnya adalah CXHY plus O2 membentuk CO2 dan H2O. Nah, di sini kita tidak bisa menyetarakan persamaannya secara langsung. Kenapa? Karena di sini jumlah atom C-nya tidak diketahui, H-nya pun juga tidak diketahui. Tapi karena semua gasnya ini diukur pada PT yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volumenya itu akan sebanding dengan koefisien. Jadi volume CXHY-nya adalah 4 mili, volume O2-nya adalah 24 mili, volume CO2-nya adalah 16 mili, dan H2O-nya pun juga 16 ml. Jadi kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi 1 banding 6 banding 4 banding 4. Nah, karena kan pengukurannya pada suhu dan tekanan yang sama, berarti perbandingan volumenya itu sama dengan perbandingan koefisien. Artinya, nilai perbandingan ini bisa kita gunakan sebagai koefisiennya. Jadi koefisien dari CXHY-nya itu adalah 1, kemudian dari O2-nya adalah 6, kemudian dari CO2-nya adalah 4, dan H2O-nya pun juga 4. Nah, itu koefisiennya jadi 1, 6, 4, 4. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan jumlah atom C dan jumlah atom H-nya atau nilai X dan nilai Y-nya. Ya, X ini punya atom C. Jadi jumlah atom C-nya adalah X kali 1 sama dengan 1 kali 4. Berarti X sama dengan 4. Kemudian Y ini adalah punya H, jumlah atom H-nya. Jadi jumlah atom H-nya itu Y kali 1 sama dengan yang kanan 4 kali 2. Jadi jumlah atom H-nya sama dengan Y sama dengan 4 kali 2. Jadi Y-nya adalah sama dengan 8. Nah, dengan demikian perbandingan volumenya dengan demikian rumus senyawa hidrokarbonnya adalah X-nya 4, Y-nya 8. Berarti rumusnya adalah C4H8 ya. Ini untuk rumus hidrokarbonnya. Nah, kita coba contoh yang ketiga yang lebih kompleks. Contoh misalkan pada pembakaran sempurna 5 liter PT masih sama, suhu dan tekanan yang sama, campuran dari C4 dan C2H6, berarti ini campurannya sebanyak 5 liter. Itu dibakar dihasilkan 7 liter gas karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan dari campuran ini ada 7 liter. Dengan persamaan reaksinya sebagai berikut. Yang pertama CH4 plus 2O2 membentuk CO2 dan 2H2O. Yang kedua C2H6 plus O2 membentuk CO2 dan H2O. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa kok persamaan reaksinya ada 2? Kemudian ini zatnya, kenapa nggak disatuin aja? Ya, jadi masing-masing zat ini dia terbakar, hasilnya sama. Cuman jumlah zat yang dihasilkan dengan oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kan memang ini adalah campuran. Jadi kalau komposisinya berbeda, otomatis zat yang dihasilkan pun juga jumlahnya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah tentukan volume masing-masing campuran tersebut. Nah, jadi cara menjawabnya itu karena ini adalah campuran gas, tapi tetap persamaan reaksinya kita tulis ulang lagi.
C4 plus 2O2 membentuk CO2 dan H2O. Kemudian C2H6 plus CO2 membentuk 4CO2 dan 6H2O. Ya. Karena ini adalah campuran, maka kita buat permisalan dulu. Misalkan volume dari C2H6 adalah X liter. Kalau C2H6-nya X liter, maka sisanya adalah CH4. Berapa CH4-nya? Sisanya adalah 5 min X. Jadi volume CH4-nya adalah kita buat variabel 5 min X. Nah, kita hitung volume gas CO2 yang dihasilkan pada masing-masing senyawa. Jadi yang kita cari adalah ini. CO2 untuk reaksi yang pertama atau dari pembakaran CH4. Yang kedua, CO2 dari pembakaran yang kedua, yaitu dari C2H6 ya. Nah, karena masih diukur dengan suhu dan tekanan yang sama, jadi tetap cara mencarinya volume gas yang dicari sama dengan koefisien gas yang dicari per koefisien gas yang diketahui kali volume gas yang diketahui. Jadi ini yang hukum Gay-Lussac tadi, perbandingan koefisien perbandingan volume sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Nah, yang pertama kita cari adalah jumlah CO2 yang dihasilkan dari pembakaran CH4. Jadi ini yang kita cari pertama. Nah, volume CO2-nya ini yang pertama. Bukan C2H4 tapi C2H6. Ini yang kita cari dulu. Jadi pembakaran dari C2H6-nya itu adalah VC2H6 4/2. Ya, jadi koefisien yang dicari yaitu koefisien gas CO2-nya itu adalah 4/2 dikali dengan X liter, atau hasilnya adalah 2X liter. Ini bukan volume C2H6 ya, jadi volume CO2, sorry, banyak tipe di sini. Nah, jadi volume CO2 yang dihasilkan dari pembakaran C2H6 itu adalah 4/2 dikali dengan X liter. Ya, kita kali dengan X liter, atau hasilnya adalah 2X liter. Kemudian volume CO2 yang dihasilkan dari pembakaran CH4, ini kebalik tadi. Jadi yang dari CH4-nya, nah, kalau volume CO2 yang dihasilkan dari pembakaran CH4, berarti volume CO2-nya adalah, ini yang CH4 kan koefisiennya 1, ini 1, berarti 1/1 dikali dengan 5 min X liter, maka hasilnya adalah 5 min X liter untuk volume CO2 yang dihasilkan dari pembakaran CH4. Jadi yang kita hitung pertama di sini ini, yang kedua adalah ini. Nah, karena tadi volume total CO2-nya adalah 7 liter, jadi dihasilkan 7 liter gas karbon dioksidanya. Maka kita bisa buat persamaannya. CO2 yang pertama itu adalah 2X plus 5 min X. Ini CO2 dari CH4. Itu jumlahnya totalnya sama dengan 7. Jadi 2X plus 5 min X sama dengan 7. Maka nilai X-nya adalah 7 min 5. Atau X-nya sebesar 2 liter. Ya. Jadi X-nya ini nilainya adalah 2 liter. Nah, dengan demikian kita bisa dapat komposisi dari masing-masing gasnya. Karena tadi volume C2H6-nya ini dianggap sebagai X liter, maka volume C2H6-nya adalah sama dengan 2 liter. Dan volume CH4-nya ini adalah 5 min X, berarti volume CH4-nya adalah
5 dikurang 2 sama dengan 3 liter. Nah, inilah contoh soal kombinasi antara hukum Gay-Lussac dengan hipotesis Avogadro. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa WA pribadi ke Bapak ya, atau nanti kita diskusi di live chat pada saat video ini berlangsung. Untuk soal latihan akan Bapak kirimkan segera. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.